Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Kali ini yang mau kita bahas agak dalam, ya, agak dalam. Jadi mohon untuk eh, memperhatikan. Saya harap bisa sampai akhir nanti supaya kita tidak salah fokus dan salah memahami nantinya ya. Apa yang mau saya sampaikan? Apa itu? Ya, sakit hati. Luar biasa pemahaman ini ya. Sakit hati ini bagaimana kita bisa membuat sakit hati ini secara vertikal. Ya, secara vertikal. Mau kita sendiri atau bagaimana kita mengarahkan orang yang sakit hati. Ya, kali ini kita sama-sama belajar deh. Supaya kalau kita belajar untuk mengarahkan orang atau merawat seseorang yang sedang sakit hati, nantinya pada saat kita terjadi hal seperti ini, ya tentunya karena kita pernah merawat seseorang seperti ini atau menemani dengan orang seperti ini, kitanya nggak akan kaget lagi bagaimana bersikap gitu ya. Sakit hati ini terjadi itu karena beberapa faktor kalau dari yang saya tahu ya. Ada faktor eh, penyebab ya, itu dari keluarga, dari teman, pekerjaan, dan apalagi coba teman-teman mungkin bisa menyebutkan ya. Kalau sakit hati ini kalau kita simpulkan semuanya itu bermuara pada cinta kalau menurut saya. Karena kenapa cinta? Sakit hati ini timbulkan karena sesuatu yang tidak sepaham dengan kita. Ya, kita menganggap sesuatu A, kemudian dari pihak yang lain menganggap itu B misalnya. Itu kan menimbulkan kesakit-hatian kepada kita. Nah, karena kita memiliki si A itu tadi dilandaskan karena cinta, pertahanan argumentasi kita, mempertahankan ide-ide kita, dan sebagainya. Dan mempertahankan ide itu semuanya terkumpul kepada cinta. Ya. Maka dari itu, cinta selain mencintai Allah, itu bakal menimbulkan sakit hati. Ya. Cinta terbesar, cinta terbaik itu cinta kepada Allah. Lalu bagaimana kita bersikap kepada pasangan jenis, kepada pasangan hidup kita, misalnya pada keluarga kita? Iya. Cinta itu tidak melebihi cinta kita kepada Allah. Karena pada hakikatnya kita semua sendiri-sendiri. Ya. Dan hanya kepada Allah kita menjadi satu. Ya. Nah, ini penyebab dari sakit hati. Kemudian bagaimana kita mensikapi sakit hati? Ada sebuah quote ya. Quote ini dari seorang mursyid Torikot di abad ke-17 ya. Di abad ke-17 namanya Hasrat Sultan Bahu. Hasrat Sultan Bahu ini dari sekitaran India, Pakistan sana lah ya. Itu namanya Hasrat Sultan Bahu. Beliau seorang pengarang kitab ya, yang sangat luar biasa. Banyak sekali kitab yang beliau keluarkan. Salah satu quote-nya yaitu, merawat orang yang sakit hati itu setara dengan ibadah bertahun-tahun. Merawat orang yang sakit hati itu setara dengan ibadah bertahun-tahun. Saudaraku, betapa sekarang ini memang depresi ya, atau sakit hati ya. Sakit hati itu kan menimbulkan depresi. Itu menjadi penyebab kematian yang sangat tinggi di dunia. Ya. Bahkan melewati penyakit kanker. Ya. Itu sakit hati. Maka dari itu, itulah pentingnya menurut seorang Hasrat Sultan Bahu tadi, bahwa merawat orang sakit hati itu setara dengan beribadah bertahun-tahun. Karena memang efeknya sangat luar biasa, apalagi di zaman-zaman seperti ini ya. Nah, maka dari itu saya mengajak kepada teman-teman semua untuk sekarang ini cerdas lah ya. Maksudnya mempunyai rasa yang yang mulai lembut dengan sekitar. Maksudnya seperti ini, alam semesta ini
mempersiapkan sesuatu hal untuk kita kenali ya, termasuk rekan kita, termasuk saudara-saudara kita dan sebagainya. Itu untuk kita kenali. Untuk kita kenali untuk apa? Itu yang kita pelajari. Untuk dibuat sebuah pelajaran semuanya. Ya. Contoh misalnya begini. Saat kita merasa ada sesuatu hal yang tidak enak saya rasakan gitu ya. Tidak saya rasakan. Setidaknya saya punya tempat atau punya seseorang untuk menceritakan apa yang sedang saya rasakan. Ya. Timbul depresi karena kesakit hatian tadi itu karena satu hal ini. Kita nggak mempunyai tempat. Tempat kan berarti di alam semesta ini toh, ya kan? Ada sebuah tempat untuk kita berkunjung lah gitu. Setidaknya kalau tidak ada seseorang yang untuk kita ceritakan, ada tempat terbaik yang kita untuk mencurahkan ini ketemu dengan Allah. Contoh misalnya, yang senang ke gunung ya silahkan ke gunung, tidak apa-apa. Ya, suatu ketika kita punya hati yang tidak merasa nyaman, tidak sesuatu yang tidak serk dengan kita, ya pergi saja. Lakukan perjalanan kemana gitu ya. Jangan dipendam yang kemudian nanti kita tidak sanggup untuk membawa itu. Nah, kemudian syukur-syukur kalau ada seseorang yang tepat untuk kita ceritakan. Kalau bahasa sekarang curhat lah begitu ya. Tidak apa-apa. Curhat itu hal yang baik kok. Kita bisa sharing dan sebagainya. Tapi tentunya dengan orang yang tepat supaya tidak menambah persoalan yang baru. Ya, karena sekarang banyak sekali tuh ya. Kita curhat kepada orang yang salah, bukannya ada solusi, tapi malah menyebar persoalannya. Makanya berhati-hati juga gitu ya. Nah, sekarang saya berharap satu, kalau ada teman kita, saudara kita yang sedang dalam situasi seperti ini, jangan justru kita mencemoohnya. Sekarang kan banyak di media sosial, kalau melihat teman kita sedang curhat di itu, kita tertawai dan segala macam. Iya mungkin yang dia sampaikan itu sesuatu hal yang lucu. Kadang-kadang kita kan komentarnya begini, curhat jangan di media sosial, jangan di Facebook, jangan di WA, segala macam gitu ya. Kita lihat, jangan lihat dari sudut pandang dia lucu mencurhatkannya di situnya, tidak. Mungkin dia sedang seperti yang saya ceritakan tadi, tidak punya tempat, tidak punya seseorang yang untuk mencurahkan hal itu. Sangat kasihan kan? Nah, makanya pentingnya tadi kita menjadi seorang yang datang menyelamatkan lah, seperti itu ya. Menyelamatkan dalam arti setidaknya berkuranglah beban pikirannya, tidak serta-merta semuanya menyelesaikan persoalan, ya syukur-syukur bisa menyelesaikan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau terjadi dengan kita, ya berarti kita segera memahami itu. Sakit hati itu cara mengobati terbaik itu pergi kemana terserah, sesuai dengan keinginannya atau kebiasaannya masing-masing. Yang kebiasaan ini ke masjid, ambil air wudhu. Ya jangan sholat di rumah, jalan sholatnya di masjid. Bosan dengan masjid sini, pindah ke masjid yang lain. Bukankah sekarang menemukan masjid itu gampang kan? Ya, apalagi di kota-kota. Gampang sekali. Tapi jangan pulang bawa sendal, nanti sendal orang dibawa pulang, nanti jangan ya. Ya, tidak ya. Begitulah ya. Kalau itu terjadi sama kita, itu yang kedua. Nah, yang terakhir, saya mempunyai harapan. Dengan kita belajar ini, pada saat kapanpun nanti kita mendapatkan itu, kita sudah siap. Ya. Kalau yang mendengarkan ini, berarti sekarang sudah ada persiapan. Suatu ketika nanti saya akan menghadapi ini, karena itu pasti. Ya. Karena kenapa? Setiap orang yang berada pada situasi yang seperti yang saya ceritakan, sepertinya sesuatu itu sangat berat, sangat sulit untuk saya terima. Ketahuilah, saat itu engkau sedang dekat sekali dengannya, dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian apa? Ada sebuah rahasia yang dipersiapkan khusus untukmu, dan itu hanya untukmu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.